payah cari makan. Dulu, sekarang payah cari tempat makan. Berubah kan? Karena gaya lah itu. Bisa pula orang mencirim makan siang ke Lubuk Pakam. Ngapain? Ke tebing tinggi sana, ke Bahorok sana. Ngapain? Gaya lah itu. Macam makanan ala Korea dulu, Bu. Dulu kan mahal itu. Apa namanya? Dimsum, dimsum, di Samsung. dimsum. Itu kan pakai apa makannya itu? Pakai sumpit kan? Gayanya itu. Aku udah pernah sekali diajak kawan. Makanlah. Kayak mana ini? Ya gini kan lah. Aku dari kampung 2013. Mana tahu-tahu. Sendok kalah lompat dimsumnya, Pak. Selamat lagi balik, sayang. Turun tanganku aman, ku rasa. Ada kuahnya naik. Udah pulang kita, aku bilang. Macam mie balap hari ini kan. Gaya kali gini-gini. Aku udah pernah itu. Mie balap wak dua. Pakai ini. Tak pale itu, aku bilang. Pernah pakai sumpitnya itu. Melorot mie, gak ada yang nyangkut. Melorot semua, gak ada yang nyangkut. Lama-lama turun tanganku, jambak mie-nya. Sap, turun naik semua. Habis. Karena gaya. Dah. Jadi hidup ini buat bahagia. Bukan karena urutannya yang enak. Enggak, jamaahnya. Tempat lain ada udah kami maksimal penyampaiannya. Ada guyonnya. Jamaahnya nggak ketawa. Gini aja mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin li hamidi syukrih wa amur billahi li qiyami bil amrih. Allahumma razuqna fahman nabiyyin hizal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama yang kami hormati Badan Kemakmuran Mushallah, segenap pengurus yang hadir. Yang kami hormati Ketua Panitia, yang kami hormati ada Ustadz Fadil beserta rombongan, ada Abang Da Dedek Maulana yang dari subuh sudah menunggu katanya di WA. Dan seluruh jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar, Bu? Sehat? Iya. Mohon maaf keterlambatan karena tadi ngisi di Mencirim Pondok ya. Enggak enak kalau tak dihadiri. Namanya usaha ya, Bu ya. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita merayakan, memperingati kelahiran sosok manusia yang agung, manusia yang mulia, yang dalam sholat kita sebutkan namanya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat itu kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita salawat. Salatullah salamullah ala taha. Mainlah. Salatullah salamullah ala yasin wa sallam bismillah wa bil hadil mas'ulillah kulli mujaddidillah al-bad ila Allah lagi salatullah ala taha salatullah Salatullah salam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa hukum maulid?
Maulid tak ada hukumnya, tak ada dalilnya. Ya, hukum yang paling rendah itu namanya mubah, artinya boleh. Sama halnya seperti wirid. Ibu ada sini wirid? Wirid hari? Wirid Rabu. Oh, kita juga jumpa ya. Nah, jadi wirid itu hukumnya mubah. Yang wirid boleh, yang tak wirid ya, boleh. Boleh ya. Iya. Cuman rugi ya. Yang wirid ada zikir, yang enggak wirid belum tentu zikir. Di wirid baca Yasin, yang enggak wirid belum tentu baca Yasin. Hari ini kita maulid, ada marhabannya, ada qorinya, ada jamaahnya yang hadir, ada sedekahnya. Ini kuenya punya aku ya, banyak kali ya. 6 bungkus ya, aku macam jualan loh. Ya Allah, macam jualan aku, ada akuanya. Ini nggak bisa dibohongi, tutupnya tetap aqua. Maunya ganti minumannya ya, saya nggak minum ini. Ya carilah yang apa, Al-Fatih, ini kuah, ya kan? Dibukanya apa ya? Ini nampak juga aquanya. Oh Tuhanku, apa nih itu? Ya, jadi hukumnya mubah. Jadi ibu yang wirid, salahnya ada yang fatal ketika zikir. Makanya kalau zikir itu bukan gerakannya yang dibutuhkan, tapi makomnya. Ya, ibu-ibu kalau zikir nadanya sahdu. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha. Kadang dibuka matanya bermasalah. Semua isi rumah ahli bait tengoknya ibu tuh. Nah, mulai kekeh-wak nih kan belum lagi. Mulailah la ilaha illallah, nggak nyambung gordennya, la ilaha illallah, setruk kipasnya, la ilaha, bolong asbesnya, semua tertengoknya. Makanya kata ulama, masuk ke dalam rumah saudaramu dalam keadaan buta, keluar dari rumahnya dalam keadaan bisu. Tahu maknanya itu? Mau nggak nyambung chatnya sama gordennya, nggak urusan awak itu. Mau jorok kali dapurnya, udahlah. Dapur awak macam kapal pecahnya. Ini nggak jorok kali dapurnya. Kamar mandinya jelek kali, alam. Semua dihinai. Kalau penampilan macam ustazah, rumahnya ini macam kandang ayam. Nah, keluar kita dalam keadaan bisu, dia majalah. Oh kak, tadi rumahnya gini-gini. Ah udahlah, rumah kita pun berseraknya. Udah ya? Ada nanti yang zikir sambil manggil-manggil yang terlambat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kosong-kosong, la ilaha. Kayak mana dapat pahala? Ibu ketahui bayangkan ibu itu. Ada sambil cerita sama kawan sampingnya. Kebetulan yang sampingnya ketua jula-jula. La ilaha illallah. Nomor berapa buka? La ilaha illallah. Sehat kakak kan? Aku mencret loh. La ilaha. Tak ada pahalanya. Ada yang bawa anak. Di kampung ini kan sering bawa anak kalau jika. Apalagi nanti Rorinata kami ceramah di Ladang Baru. Oh itu bawa anak, 3 anaknya dibawa waktu. Kok banyak kali wak, ini bukan anak Ustaz, cucu. Kok dibawa? Lumayanlah bontoknya 3 lepas makan siang. Oh ya Allah, kok ke sana ya? Mainlah zikir. Cucunya ribut aja. La ilaha illallah. Kau diam tak? La ilaha illallah. Kau nggak otak mulu, gue diam aja tinggal aja. La ilaha. Kau lama macam bodat kau lama-lama. La ilaha. Ada pahalanya. Ada yang khusyuk rupanya tidur. Oh. Makanya kami ceramah ini kan serba salah. Nanti ceramahnya lurus. Enak ceramah, enak lagi, nggak main lagi, nggak main. Biasanya enak itu, nggak main lagi dia. Biasanya kalau ceramah lurus, enak ustadznya bu, enak antum kali tahan. Salah. Nanti lawak kali awak. Banyak kali lawaknya, nggak ada ilmunya, salah. Coba ibu datang kemari duduk. Oh, bukan enak duduk di atas sini ya. Ninggal kita 2 kali sini. Kalau nggak ada bahannya kan.
Nanti kalau ustaznya ceramahnya tegas, ya nggak dipakai lagi lah. Enak ustaznya? Enggak. Kenapa? Kena aku. Kena lakiku. Nggak ada otak Sahriaman tuh. Soalnya patri kami cuma itu. Udah. Awak nggak dipanggil lagi. Hilang proyek. Saya pernah ceramah di Brimob kan. Saya bilang gini, Pak Polisi, siapa yang masuk polisi ini nyogok, haram gaji Bapak tiap bulan di Makkah. Paham Bapak pun? Paham Pak Ustaz. Ada yang nyogok? Diam semua. Bulan besok nggak dipanggil lagi aku. Udah 2 tahun. Nyesal pula aku ceramahkan gitu. Hilang proyek gara-gara itu. Itulah resikonya kami ini. Dari kayak manapun bawaan kami dakwah nikmati. Tak sama Ustadz nih. Ada yang Ustadz nih orang kita Jawa lemah lembut macam Agim kan. Ya kan Ustadz gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ini maulid Nabi, ayahnya Abdullah bin Abi Thalib. Kalau aku tiru gitu, lama-lama hilang suaraku. Lama-lama tak bernapas lagi aku. Jadi kami darah Bataknya biarkan dengan model Bataknya kan. Yang penting sampai dakwahnya. Udah. Jadi wirid itu, zikirnya itu dirubah ya. Bapak pun ada salahnya kalau zikir. Ada. Pakai gigi kan. Gigi 1, lambat. Jujur aja lah kan. Ya kan. Kita contohkan ya. Nah, contohkan. Dengar. Bapak-bapak komandonya itu nadanya ngebas. Abdul zikri fa'alam anna la ya memang iya. La ilaha illallah. Macam harimau. Yang lain nyaut. Enggak jelas bunyinya. La ilaha illallah. Iyalah, aku nanti malu juga aku wirid. Macam-macam. Masuk lagi gigi 1, tak. Lambat. La ilaha illallah. La. Memang harus gitu, lahnya kan panjang. La ilaha illallah. Gigi 2, tak. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gigi 3, illallah. La ilaha illallah. Gigi 4, illallah. La. Illallah. La. Illallah. La. Hillah, gigi 5. Hillah, hillah, hillah. Macam siamang lama-lama. Iyalah, kalau jarak 10 rumah yang dengar. Suara apa itu, Mak? Kurasa bodat lepas itu katanya pula. Ya Allah, ini gunanya kita taklim. Belum nanti goyangannya ya, kalau kami di Simalungun, kesetanan semua opung-opung itu. Macam ini ada jamunya, ini tumpah ini Pak. Hilallah, tumpah teh manis. Hilallah di buka batanya. Bakso aku tumpah wak. Wak ganti lain wak ya. Bukan gerakannya, tapi makomnya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini buat santai aja. Makanya ceramah ini bukan ustadznya yang enak. Bukan, jamaahnya yang enak. Kami pernah ceramah di kantor-kantor, di bank gitu kan. Ceramah Ustaz. Nah. Digantinya loh. Nah, udah buang aja lain. Aku tahu Anda apa itu. Anti kalau gitu. Walaupun kabarnya udah milik ini ya, Indonesia ya. Tapi aku nggak mau, udah aku haramkan itu masuk. Ini aku bawa pulang lah ini. Jangan minta ini ya. Ini aku bawa pulang. Nah, aku sampai malam ini loh. Jadwal hari ini 5. Kali berapa itu? Makanya kalau ceramah nih kami nggak butuh teh manis, karena saya nggak minum teh manis. Kalau Allah aku setiap ceramah dihidangkan teh manis, 1 hari jadwalku 5 gelas minum teh manis per hari. Kali sebulan meninggal aku, kena gula aku. Nah, inilah bagus. Makanya panitia ini cobalah, janganlah teh manis, udah jus pokat lah ya. Makanya enak itu. Macam semalam 5 juta Yusuf di apa? Di Polonia. Ada susu. Ini gak ada susu ya?
Nggak apa. Ini apa? Apa? Jamu ya? Apa-apa lah. Nanti aku minum lah. Iya. Ini teh manis semua loh. Macam wirid. Cangkirnya besar kali. Setengah kilo cangkirnya besar kali. Apa nih Pak? Teh manis Pak Ustaz. Habis kalau Pak Ustaz. Kena gula aku loh. Gula basah. Gara-gara itu. Dah. Jadi hidup ini buat bahagia aja. Makanya hidup ini jangan banyak gaya. Tertekan ibu. Apa kata mak kami? Sahriaman. Iya mak. Najolo napayan halak mangan. Apa artinya? Dulu payah cari makan. Dulu. Sekarang payah cari tempat makan. Berubah kan? Karena gaya itu. Bisa pura orang mencirim makan siang ke Lubuk Pakam. Ngapain? Ke tebing tinggi sana, ke Bahorok sana. Ngapain? Gaya itu. Macam makanan ala Korea dulu, Bu. Dulu kan mahal itu. Apa namanya? Dimsum, dimsum, disamsum. dimsum. Itu kan pakai apa makannya itu? Pakai sumpit kan? Gayanya itu. Aku udah pernah sekali diajak kawan. Makanlah. Mana ini? Ya gini kan lah. Aku dari kampung 2013. Mana tahu-tahu. Sendok kalah lompat dimsumnya, Pak. Selamat lagi balik, sayang. Turun tanganku aman ku rasa. Ada kuahnya naik, udah pulang kita aku bilang. Macam mie balap hari ini kan gaya kali gini-gini. Aku udah pernah itu, mie balap wak dua, pakai ini, tak pale itu aku bilang. Pernah pakai sumpitnya itu, melorot mie nggak ada yang nyangkut, melorot semua nggak ada yang nyangkut. Lama-lama turun tanganku jambak mie-nya, turun naik semua, habis karena gaya. Dah. Jadi hidup ini buat bahagia, bukan karena urutannya yang enak, enggak, jamaahnya. Tempat lain ada udah kami maksimal penyampaiannya, ada guyonnya, jamaahnya nggak ketawa, gini aja mukanya. Siapa yang nggak stres? Gini, paham Bu? Bapak paham? Lama-lama nggak mau lagi diundang lagi aku. Setruk pula aku menghadapi waktu kupikir. Saya pernah kajian subuh jamaahnya cuma 6 orang yang datang, hujan. Banjir Pak, kemana Pak? Aku di jalan ini, main ke Pak Ustaz. Hati-hati Pak Ustaz. Ada enggak ada? Kita lah berdua tengokan Pak Ustaz, kata bapak itu. 6 orang jamaahnya hadir. Dah mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin ya, kamar mandi 3 orang. Mencet kurasa yang 3 orang tuh. Tinggal 3 orang. Yang 3 orang, 2 tidur. Ya tinggal 1 orang. Rukun Islam 5 Pak ya. Pertama syahadah. Yang kedua paham Pak, oyong aku Pak, ada Bapak. Jadi ceramah ini banyak tantangan. Enggak semuanya mulus. Saya pernah ceramah salah masuk rumah. Aku malu kali. Udah makan tambah 2 kali. Mana tahu aku situ rumah. Panitianya bilang, Ustadz acara arisannya dekat bengkel las. Kampung Manggis ininya, Paigelis ini. Patokan kita kan bengkel las itu aja kan. Pokoknya banyak sendal, banyak kereta parkir, ya masuklah aku. Kan itu ya tandanya kalau ada acara kan. Banyak selop, banyak kereta, ya masuk. Orang tuh golek. Bangun kau, Ustadz. Kita kan nggak manggil Ustadz. Aku dengar gitu kan. Kok kualat orang ini ya. Nanti doakan, aku jambak budak nanti bibir wak. Bangun. Aku pun merasa nggak bersalah lah. Kita diundang mau ceramah kan. Ustadz makan. Makanlah aku makan. Minum, ya minum lawak, belum minum. Tambah, cocoklah aku lapar, aku bilang tambah. Enggak mulai. Aku tanya, ini udah tengah 3 loh, enggak mulai. Ustadz mau kemana katanya? Mampus aku kupikir. Masuknya kok kemana? Ya sini lah ceramah di rumah Pak Purba yang dekat bengkel las. Oh, bukan di sini Pak. Sana, simpang 1 lagi. Pucat muka aku loh. Mampus aku lala. Habis nasinya, aku udah makan 2 kali aku loh. Jadi pulanglah Pak Ustaz. Dibontotin pula aku lah, malu kali aku. Jadi nggak selamanya mulus dakwah itu. Ku ceritakan di waktu 2, ke orang tuh pingsan. Siapa yang undang aku bilang, memang bibir wak nih. Kelas kan ada 2 sini. Aku tadi makan kenyang di sana. Ku tawa lah orang tuh. Udah ninggal bapak tuh, alhamdulillah. Saya pernah dijemput panitia.
Ustaz, acara Muharram ya. Ustaz dulu di teras saja, kami jemput. Naik apa Pak? Adalah. Nah duduklah. Tintin. Oh, panitia? Iya. Ustaz Aryaman? Iya. Tahu jawab pakai apa? Astra 800. Astra 800. Panitia? Iya. Ustaz? Iya. Aku naik. 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 Panitia? Panitia. Naik. Naik. Aku berjubah. Semua peci putih, serban putih. Naik aku, naik. Begitu naik aku, nggak ada pijaannya, macam layang anakku di atas. Nggak ada pijaan keretanya, macam layang anakku di atas. Pernah kejadian. Daripada jatuh aku kupeluklah waktu macam laki biritlah kami sampai lokasi acara. Ya Allah Pak, kalau kereta adanya kereta aku Pak, walaupun buruk-buruk aku bilang inilah Ustaz ikhlasnya panitia. Oh sampai di tengah jalan habis minyaknya. Aku di situ aku nunggu. Izin Pak Ustaz, turun dulu Pak Ustaz. Aku kayak mana Bu? Situ Pak Ustaz dulu. Itu betul sana aku. Aku berdiri aku pada putih semua. Zikir. Semua kereta nengok muka aku, dikiranya kuntilanak aku. Hantu. Otak kau hantu, aku Ustaz ya, aku bilang. Ke waktu nengok muka aku. Ya Allah, ajab kali. Jadi begitulah dakwah ini Bapak Ibu. Ya. Dan alhamdulillah kita ini ramai yang datang. Ya. Ini sebanding ini bapak-bapaknya ramai. Ibu-ibunya ramai. Tadi tempat kami, bapaknya cuma 6 biji ya. 3 orang ya. 3 orang, ngantuk 2 kan. 31 yang waras. Nah. Jadi maulid ini, kita cerita Nabi aja. Ya. Kita mulai bahas keluarga Abdul Muttalib. Ini direkam ini, hati-hati nih. Tempat salah sejarah kita, dihajar aku di YouTube tuh. Ustaz gadungannya ini ya, salah ceramahnya. Apalagi nanti nggak dieditnya. Ngeri-ngeri kita ini kan. Maka kalau direkam terkunci mulut kita kan. Nggak bisa kita menghina Sahroni. Tahu Sahroni? Jam tangannya berapa miliar? Iya, begitu kali ya. Padahal mahal pun jamnya. Ditanya orang apa? Bukan berapa harga jam Bapak. Jam berapa sekarang Pak? Betul kan? Bukan ditanya harganya, berapa harga jam Bapak? Bukan. Yang ditanya, jam berapa sekarang, Pak? Karena gaya. Nah, Abdul Muttalib anaknya 8. Saya kutip dalam kitab Ar-Rahi Al-Maktum, pengarangnya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, nanti kita ada yang 12, ada yang 10. Ini kita 8. Dengar ya. Ada Abdullah, Abbas, Hamzah, Abu Lahab, Abu Talib, Al-Muqawwim, Sofar, Al-Qaidah. 8. Ulangi Bu. Nah, itulah itu ya, 8 ya. Bercepat kita pulang. Ada orang bilang, Ustadz siapa Abu Lahab? Abu Lahab itulah Abu Jahal. Tidak sama ya. Abu Jahal beda nasabnya. Saya sudah sampai ke kuburan Abu Lahab. Ke Perang Badar kemarin pas umroh. Ustadz kabarnya di YouTube itu bau busuk ya. Karena banyak viral itu. Waktu saya ke sana memang agak ada yang bau. Bau apa? Macam-macam itulah bau busuk. Tapi nggak tahu apa kawanku yang kentut di sampingku. Atau kuburannya yang bau. Nggak tahu aku. Karena bau busuk memang. Atau kawanku yang kentut. Bau busuk juga kan. Sama baunya. Abu Jahal siapa nama aslinya anak-anak hadroh ini? Yang didoakan, ya Allah kata Nabi, berikan hidayah kepada 2 Umar. Satu Umar bin Khattab, satu lagi Umar bin Hisam. Inilah Abu Jahal. Jadi tidak sama. Anaknya tadi 8. Abdul Muttalib bernazar, ya Allah, kalau lahir anakku tetap jenisnya laki-laki, aku bernazar akan kupotong ya Allah. Inilah penyelamatan Nur Muhammad itu. Jadi kalau ada orang enggak setuju maulid, maunya kita mau jambaknya aja mau aja bawaannya ya. Orang Abu Lahab aja pun gak disiksa di kubur kok setiap hari Senin. Sebab apa? Budaknya menyusukan Nabi, disusukannya. Dalam riwayat, Abu Lahab setiap hari Senin, walaupun dia kafir, tidak disiksa di kuburnya.
asbab gembira menyambut lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kafir, kita kafir, kita muslim. Ini hari apa ini, Bu? Hari Ahad. Ibu besok meninggal. Contohnya, ya bisa aja bisa meninggal, bisa enggak kan? Misalnya, setiap hari Ahad kita tak disiksa. Kenapa? Hari ini kita menceritakan kelahiran Nabi. Itu dia. Besok ada Maulid hari Senin, datang. Berarti ibu nanti mati nggak disiksa setiap Senin dan Minggu Senin, udah lumayan 2 hari. Ada Selasa, datang, udah lumayan, 3 hari nggak disiksa. Walaupun lancip bibirnya pun nggak disiksa, ada mekarnya pun nggak disiksa. Lebarnya. Ada Maulid Kamis, datang. 1 minggu itu Maulid, nggak disiksa. Malaikat pun bingung. Kok nggak disiksa? Nggak tahu lah aku, nggak dosanya. Cuma bibirnya lancip kali, kata malaikat ungkar nakir. Anaknya 7, anaknya 8. Lahirlah Abdullah, najar tunai. Namanya najar itu kan wajib. Mazhab Imam Syafi'i. Ibu kalau bernajar, saya sarankan jangan berupa makanan ya. Kadang-kadang nanti ibu mau makan, haram loh. Nggak boleh dimakan. Sama yang bernajar, ya Pak ya. Misalnya, Ustadz, nanti kalau aku lahirku normal Ustadz, awak najar lah Ustadz. Apa najar nenek? Nenek kok hamil ya? Aku bilang. Ya terakhir ini Pak Ustadz. Nenek hamil 75. Apa najarnya? Aku ngasih anak yatim makan. Berapa orang? 200 orang. Kayak mana kita ngutipi 200? Aku bilang. Banyak kali. Nah, jadi buat yang ringan. Contohnya, hatam Quran. Atau puasa. Kan boleh kan, Bu? Tapi jangan nanti ibu najarnya gini ya. Ya Allah, kalau aku sehat dari stroke, dari penyakitku, aku bernajar ya Allah. Najarku, ku bakar rumah Ustaz Sahriaman ya Allah. Oh, enggak boleh. Bertentangan. Macam Abdul Muthalib. Enggak boleh dipotong. Datanglah Abu Thalib. Oh ayah, janganlah potong Abdullah. Rupanya dia paling soleh. Ini menjadi dalil sama kita anak-anak muda yang mau nikah nih. Nih kalian, kau udah kawin? Kok gitu mukamu loh? Berapa umurmu? 14. Rencana mau berapa tahun? Bingung dia. Nikah itu carilah pasangan yang soleh. Ibu mau jadi anak ibu anak yang soleh? Nggak ada yang mau. Mau? Syaratnya 1, solehkan dulu diri ibu. Berat kan? Kita kan doa aja. Ayo anakku yang soleh, habis Quran. Mamanya lancip kali bibirnya, mana datang. Anakku yang soleh. Mamanya nggak sholat. Marah aja. Sholat. Sholat. Marah nggak sholat. Diam kau. Mana jalan? Macam bapak juga gitu. Jangan marah aja. Sholat. Sholat kau. Maghrib. Bapak. Besok bapak. Nggak jalan. Solehkan dulu orang tuanya. Maka tunjukkan dengan keteladanan. Kalau sudah sholat ayahnya ngikut. Izin ya. Anak saya 4 tahun 2 bulan. Paling besar. Udah Quran. Karena kami nggak ada TV di rumah. Nggak ada speaker di rumah. Nggak ada TV di rumah. Bersih aja. Kami hiburannya ngaji, baca kitab, tidur. Fokus bina anak. Ibu kan TV-nya banyak ya. Tengok muka ibu udah macam TV lebarnya. Bahaya itu. TV itu. Ini persis saya ya. Kami dulu janji sama Ayang Beb. Nggak ada TV kita ya, Mi. Udah lebih. Nanti anak-anak pun gampang ngatur waktunya kan. Nggak ada TV. Yang punya orang kafir. Yang ditontonkan. Oh, berpelukan. Anak sekolah. Macam pacaran sekarang. Malam minggu semalam. Tadi malam. Oh, macet kami, Bu. Yang ku tengok di mobil itu begini semua orang. Begini semua. Nampak kita psikologisnya kan. Mana yang pacaran, mana yang ini kan. Makanya ibu kalau dibonceng bapak, Bu. Tolonglah, Bu. Aku yakin ibu ini. Ibu kalau dibonceng bapak, mana ibu pegang? Besi kereta gini. Maju kau, maju. Aku sini aja aku. Nanti kau jatuh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jatuh, mampus kau katanya. Masa kita kalah sama yang haram? Kita kan udah halal kan? Belumlah. Bikin lagunya. Datang perempuan. Jadi romantis keluarganya. Itulah Rasul.
Manggilnya pun romantis, ya Humairah. Jadi bapak pun kalau manggil ibu, bikin. Walaupun hitam bininya, ya Humairah. Dia hitam Pak Ustaz, ya nggak apa-apa. Jangan ya Hajar Aswad. Wahai batu yang hitam katanya pula. Dijambaklah bapak. Ibu di rumah, kalau nggak ada yang lain hanya berdua sama suami, disuruh berpakaian ala kebarat-baratan. Tali satu. Memang iya. Roknya rok mini, angkat ke atas, sap. Oh bang. Itu yang umur di bawah 50. Jangan diamalkan yang sudah 85. Coba. Nenek itu salah ngamalkan rupanya. Oh ya, tali satu lah nenek itu. Rok mini, keriput nenek tuh. Lakinya pulang jam 1 malam. Besoknya kena angin duduk nenek itu meninggal. Karena yang ngamalkan di bawah 50. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bah, lanjut. Apa kata Abu Thalib? Jangan potong Abdullah ya. Mana najarku? Di kampung ini ada dukun. Dukun, kalau kita dengar dukun kan langsung negatif ya. Kalau macam dukun sekarang ini kan bahaya kali ini. Ada sini dukun, Jalan Jati. Bapak dukun enggak ya? Kami udah kawan loh, udah lama kami apa. Udah. Di kampung namanya dulu dukun. Sampai di Medan ini berubah orang pintar. Kenapa orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Iyalah, dukunnya nggak sarjana, yang datang doktor. Mau caleg datang minta. Dukunnya nggak tahu pesantren, yang datang ahli tafsir Quran. Kan pau kali kan. Kampungku banyak dukun, Pematang Raya itu. Tanya Bang Dede ini. Aku pun rencana Bang Dede mau jadi dukun. Kalau nggak laris ceramahku, jadi dukun rencanaku besok. Lebih laris dukun lah daripada ustadz. Ustadz dipanggil maulid. Sama sesak napas nunggu mi'rah tawa. Sama wirid hari Rabu. Itu pun kalau ditelepon Bu Tama aku. Ada Bu Tama datang. Kalau datang Bu Tama, nggak diteleponnya aku. Lah, 3 bulan sekali baru masuk wirid Rabu aku sama orang ini loh. Lama-lama kali aku dipanggil orang ini. Nggak ada adabnya jamaah ini loh. Iya. Dukun tiap jam datangnya orang. Lakinya nggak pulang, dukun. Kucingnya nggak pulang, ke dukun. Jualannya nggak laku, dukun. Lontongnya basi, dukun. Laris sekali dukun. Maka hati-hati. Maka apa kata tabib dukun perempuan? Jangan dipotong. Kita buatlah undian. Macam jula-jula. Ibu ada jula-jula? Jujur. Mekar pun ada ibu kan? Janganlah ikut jula-jula. Itu membuka celah hutang kan? Oh, Ustaz macam enggak pernah aja. Pernah. Saya tetap di akhir saya kalau ikut. Ustaz nomor berapa? Jangan kau tanya nomor. Aku tetap di akhir. Aku nabung. Begitu aku narik, enggak ada lagi beban. Ibu nanti narik. Nomor pertama senang. Alhamdulillah. 18 juta. Bulan besok. Setruk waktu. Ninggal waktu. Udah diundilah. Dibuat ditulis Abdullah. Masukkan. Hamzah yang matinya di perang Uhud kan. Aku sampai sana nangis aku. Siapa yang membunuh? Wahsi. Yang disuruh oleh Hindun. Hindun masuk Islam. Maka gampang menendai jasad Hamzah. Terbelah dadanya, dikunyah, hilang ini hidung. Kuping sama hidungnya. Kasihan kali. Abu Thalib. Sampai 8 kertasnya. Diundilah. Ya, Tuhan ambil ya. Tapi janji ya, Abdul Thalib. Kalau dapat nanti namanya Abdullah, langsung kau gantikan memotong 10 ekor onta. Oke, siap. Inilah. Abdullah 10 ekor. Yang kedua Abdullah 20. Enggak pernah si Lahab dapat. Maksudnya si Lahab kan berdipotong. Enggak dapat Lahab. Yang dapat Abdullah sampai 10 kali. Berapa ekor ontanya, Pak? 100. Kali berapa juta sekarang? 80 juta. Hampir 1 miliar. Begitulah pengorbanan orang tua demi anak. Kalau orang Batak bilang, anak koki doha moraon dia. Nah, masalah kami hancur nak. Rumah kami tepas nak. Bocor nak. Banjir.
Yang penting anakku jaya di kampung orang. Anak Medan. Anak Medan. Anak Medan doa kawan. Apa katanya? Kambing di mana? Banten di perantauan kan? Macam kami-kami ini kan. Kadang-kadang kita pendatang ini sepelekan orang loh. Misalnya imam. Ustaz nggak boleh imam. Ustaz pendatang. Aku orang lama. Orang lama. Orang lama. Orang lama. Lama apa? Lama nggak sholat rupanya waktu. Masalah imam ini. Nggak boleh panjang-panjang. Singkatkan bacaan. Kalau sendiri panjang. Kalau berjamaah, singkat. Ini kadang-kadang imam ini bertingkah kali. Batuknya pun 2 menit. Rapatkan sop, luruskan sop. Rapatkan sop, luruskan sop. Makmum udah mulai panas. Memang kan otaknya lama kali. Rapatkan sop. Rapatkan sop. Enggak siap. Batuk aja 2 menit. Takbirlah waktu. Takbirnya pun lama kali. Allah. Wah, yang udah aku udah gini-gini tangannya nggak siap-siap. Allah. Datang kawan. Tak lama kali. Makanya kata Allah apa? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat wastabir 'alaiha. Sabarlah untuk melaksanakan sholat. Bismillah, jadi tariknya lah. Macam korek, macam si Alpi tadi membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 12 kita pulang ini, Kak. Mulai nggak sabar. Saya pernah sholat di Mokkah Masjidil Haram. Itu kan panjang-panjang surah Imam Sudais itu bacanya. Hampir 1 juz. Depan kurang jauh dari Madura, dari Kalimantan, dari Jogja. Tua-tua semua. Karena imamnya nggak ruku, waktu ku tengok pakai jurus. Apa jurusnya? Cagak 1. Aku tahu kayak gini di Mokkah lihat. Capek pinggangnya kan dicagak. Aku pun ngikut. Nah, itu caranya, Bu. Ada waktu cagak 2, mencret dia udah. Ya Allah. Ajan, yang cantik ajan. Cantik aja, namanya manggil. Kalau kita manggil, "Woi, mana mau orang?" "Oh, nakku." Kalau orang Batak, "Oh, Mang, sini dulu nakku." Sama ajan itu. Ini kadang waktu megang mikrofonnya pun diatur, Pak ya, ajan tuh. Ada waktu ajan mic-nya udah macam mau masuk ke mulut waktu. Allah. Macam nyingso. Akbar Allah. Akbar. Pecah suara. Ada tekniknya. Itu kita diajari tuh. Kalau mau tampil pidato, kalau kita ajan, dijauhkan. Macam saya ceramah loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berselawat. Lama gila Ustaz nih kata orang. Nggak jelas. Ajan pun gitu. Jangan dekat kali ke mulut tawa. Begitu waktu seminggu aja, kita besoknya udah bawa belacan mikrofon dibawa kali. Allah. Iya. Kasih anak-anak muda yang cantik suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan ada ekonya. Ada waktu ajan, banyak kali gayanya. Mikrofon dicabutkannya, nggak puas dia, lari-lari mic-nya. Allah. Macam lalat. Ada tekniknya semua. Udah gitu belajar. Makanya kalau bisa kasih lapak yang muda-muda. Kadang waktu aja ngajar. Belum mati kasetnya, udah di situ menurut waktu. Entian lah, Wak. Diam kau, diam. Bisa kau aja. Jangankan ajar. Ngajar walaupun bisa aku kata. Waktu lain ngajar. Gantian. Nah, makanya saya kalau disuruh juri ajan, enggak mau saya itu. Nanti bisa Bang Dede. Ustaz bisa ke sekolah kita nih jam. Juri ajan. Enggak mau waktu itu Bang. Kenapa?
50, 20 peserta azan sama nadanya, sama. NPP 012. Silahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku lagi ngoyong kayak mana? NPP 021. Allah. Sama nadanya. Aku yang setruk di situ. Nah, siapa yang juara 1? Saya lama pun jadi guru ya. Saya pernah guru TK 2 bulan. 2 bulan. Guru SD 8 tahun. Kenapa cuma 2 bulan guru TK? Nggak sanggup Pak, lama-lama setruk aku di kelas itu. Baru jam 9 sudah 5 yang berak. Kayak mana lah itu? Ustaz lo mampus dari kuping kau neboi tiap hari 5. Udah gaya cepet limpul, lama-lama stroke aku pikir. Lebih enak jadi ustaz kan, pulang ceramah cair. Kalau ada alhamdulillah. Kalau nggak ada yang parah lah. Udah ya? Kita lanjut. 10 kali diundi. Usia Abdullah 25 atau layaklah menikah dengan Aminah. Disuruhlah menuju Madinah memanen kurma Abdul Muthalib. Makanya Aminah itu melahirkan Nabi tanpa ada suami di sisi. Ibu masih enak. Melahirkan masih enak. Mertua datang, mama suruh datang, suami situ. Kalau sakit di jambaknya lakinya, sakit di jambaknya lakinya. Di jambaknya, ulah dia ini, ulah dia. Ibu gak berulah, sama-samanya kami Ustaz katanya. Udah, bidannya 2. Siapa bidannya nak? Maryam. Satu lagi Asia. Dari mana datangnya Maryam? Palestina. Dari mana Asia? Dari Mesir. Di mana lahirnya Nabi? Di Mekah. Kok bisa datang? Kuasa Allah. Dan ibu tanya, ini apa dia Ustaz? Ini angkut 70 lah aku bilang. Jangan ditanya itu. Allah lah urusannya itu. Kalau ibu tanya, habis aku jawab. Udah? Lahirlah Nabi yang keluar bukan ketuban, bukan darah, tapi cahaya yang keluar. Cahaya yang keluar. Yang nyembah api padam, nyembah patung hancur. Ya, langit berubah, cahayanya memancar. Maka diberikanlah namanya oleh kakeknya, Muhammad. Jadi kalau bisa bikin nama yang bagus. Saya udah terlanjur. Ustadz siapa nama Ustadz? Sahriaman. Artinya aku pun belum tahu sampai sekarang. Nggak kurus lagi, yang penting sehat. Aku bisa sholat, bisa ceramah, lancip bibirku, dah jadilah itu. Ada bikin orang nama. Siapa nanya? Anaknya. Tony. Apa? Tony. Itu bahasa apa? Bahasa Arab lah Ustaz. Dari mana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir. Berarti setan nama anaknya. Tony. Maka buat nama yang bagus. Ada nama yang kadang-kadang dicocokkannya. Ayahnya Tengku. Mamanya orang Arab. Nama anaknya Tengkurap. Ayahnya Joni. Bininya Susarti. Nama anaknya Jonti. Makanya menggatal sajalah anaknya masih Jonti pula. Buat nama yang bagus. Dari Fatihah boleh. Anak pertama Ar-Rahman. Abdurrahman. Anak kedua Ar-Rahim. Abdurrahim. Anak ketiga Malik Yaumiddin, Abdul Malik. Kalau manggil suruh makan, datang. Al-Fatihah. Datang 3-3. Macam mati bikin kami Al-Fatihah. Ini kadang-kadang dari nama-nama bulan. Anaknya lahir bulan 1 Januari. Bulan 2 Febriani. Bulan 3 Mariati. Ada Ada Mariati sini. Tanya bulannya. Bulan 4 Apriani, bulan 5 lahirnya, bulan Mei si Mei. Sampai anak ke-12 bulan Desember si Desi. Kalau manggil gampang, kalender datang Januari sampai Desember. Dah, nikahlah. Makanya laki-laki nanti ada hadroh di menikah cari perempuan syaratnya 4. 1, fi jamaliha, cantik. Jangan yang buruk. Kalau bininya jelek kali, malu bawa undangan. Malu. Coba di atas kereta. Siapa ini bang? Kalau cantik. Biniku lah. Iya Allah. Ini cantik kali ya lah. Jangan tengok nanti kau selera loh. Coba bininya jelek kali. Mana binikmu?
Pakai bibir dia loh. Mana binimu? Kok gitu? Cantik. Yang kedua, nasabiha, nasabnya bagus. Tengok, ayahnya soleh enggak? Bandar togel enggak? Menyabung enggak? Melem kambing enggak? Lem setan enggak? Tengok nasab. 3, jamaliha. Maliha, hartanya. Jangan yang miskin. Tengok yang kaya-kaya. Ustaz bininya kaya. Sawitnya pun 78 hektar di Labuan Batu. Alhamdulillah. Iya, aku gitu aku nyari bini. Iya. Makanya aku orang mencuri, mereka ada sawitnya. Nah, yang terakhir agamanya. Kalau yang satu tak dapat, nggak cantik kali, nasabnya nggak soleh kali, nggak kaya kali, tapi agamanya bagus, nikahilah karena agama. Ada lagunya. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Terus miliki aku karena Allah. Terus Bu, bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, kau jadikan. Aku pun lupa loh. Itulah itu. Nikahi karena agama. Sekarang banyak nikahnya karena pangkatnya. Apa kerja calonmu, nak? Honor, mak. Honor. Iya, honor. Udah bapakmu honor. Mamamu honor. Abangmu honor. Calonmu pun honor. Pemilih honor kita kata. Jangan tengok waktu nikah ya. Lihat nanti setelah nikah. Lihat. Aku umroh udah bolak-balik. Bukan sombong ya. 9 kali. Alhamdulillah. Nggak pakai biaya. Alhamdulillah. Ibu mau umroh? Nggak mau ya. Nggak semangat. Yang belakang mau umroh. Mau umroh. Baca surah Al-Muluk. Surah Ar-Rahman, amalkan itu. Surah Al-Hajj. Satu lagi, surat Tanah. Surat Tanah dibaca, jual. Insya Allah, bulan besok berangkat langsung. Kalau Al-Muluk aja, nggak ada duitnya kayak mana? Mau jadi menaik buruk di sana, mana bisa? Makanya jamaah umroh ini kadang-kadang kami harus sabar. Kemarin kami, Nek Sugiyarti nggak pulang. Dia HB-nya 4, kritis dia. Aku lah bawa tawak sendiri, terik matahari. Ustaz Puji bawa ke rumah sakit. Gimana nenek? Dia tinggal Linda, dia nggak bisa bawa pulang. Dia tambah darah 14 kantong. Entah darah Abu Jahal dicampurnya, mana tahu awak. Darah Abu Lahab. Alhamdulillah nenek itu pulang. Satu yang kami dari pembimbing ini. Banyak kali jamaah yang nyasar. Satu nyasar, 2 peka. Karena tua-tua. Waktu manasik belum ketahuan. Di bandara udah mulai itu. Sehat Pak? Alhamdulillah Ustaz, baru siap makan. Nggak nyambung. Sampai di Madinah di restoran. Berapa umurnya Pak? Saya bilang, umur? Iya, 0812 6222. Kok jadi nomor? Jadi udah tua ini payah. Nanti tawaf, mana boleh batal? Mana boleh kentut? Susun formasi, jangan kentut ya Nek. Aku mau udah terujung Pak. Tahan Nek. Kayak mana nih Pak? Tahan Nek. WC3 di luar jauh, nanti nenek nggak bisa pulang. Kami yang tawaf, nenek siapa ngawani? Tahan Ustaz, tahan Nek. Tahan Nek. Masuklah tawaf. Putaran kelima udah kuning nenek itu mukanya. Putaran ke-7 tawaf udah biru muka nenek itu. Nahan kentut. Makanya waktu sa'i kan boleh batal. Ustaz boleh batal pas sa'i. Boleh. 42 jamaah kentut berjamaah. Aku di belakang ninggal.
Artinya apa? Gunakan masa mudamu sebelum datang tuamu. Gunakan muda. Saya Pak penceramah narapidana Pak, 10 tahun bertugas. Anak-anak muda semua. Orang mencirim 8 orang Pak. Orang Bugenpil 1 orang, PTIRA 2 orang. Mencirim pondok 5 orang. Bapak masuk penjara. Narkoba ini. Jadi kita bangga dengan anak muda ini kan. Positif kegiatannya. Alhamdulillah. Mudahan cair ya. Cair enggak? Nanti mintalah panitia kan. Aku belum tentu jelas Bu amanah nasibku kayak mana kan. Iya. Nah. Banyak narapidana itu. Narkoba semua. Ribuan. Lapas kelas 1 4.600. Di rutan 3.800. Aku hafal. Setiap hari aku masuk. Berapa Pak Robi? Ini nambah Ustaz. Udah hampir 5.000 ini. Mending kali pun rame kali Ustaz. Botato lah. Tengok tatonya. Ustaz, Pak ini kok gambar keris. Ini bukan keris Ustaz. Ini waktu lajang parang ini. Kok jadi keris? Ya udah tua keriput Ustaz. Jadi keris dia belok-belok. Jangan botato. Ya, saya bilang sama narapidana itu. Allah bangga nengok kalian. Allah lebih cinta orang yang maksiat bertobat daripada orang yang soleh tak merasa bersalah. Hati-hati itu. Jadi kita ini pun Pak, ngeri kita ini. Jangan menganggap dirimu soleh. Jadi soleh boleh, tapi jangan merasa lebih soleh dari orang. Bahaya. Udah ya, kita lanjut. Menikahlah, lahirlah Nabi. Ibu susunya 2 orang, Suhaibah dan Halimatus Sa'diyah. Singkat cerita umurnya 25 tahun, menikahlah dengan Khadijah. Khadijah ini janda atau gadis, Bu? Janda. Kuat kali. Ada sini janda? Boleh pulang. Janda 2, janda kuncup, janda kembang ya. Khadijah ini janda, tapi istimewanya 4. Jandanya cantik, kaya raya, dermawan, soleha. Jadi kalau ada gini Bang Dede, kita pun bersaing ini. Kalau ada janda macam ini, cantik, kaya raya, ringan tangan membantu agama, soleha. Siapa nggak mau? Abang mau kan? Iya. Usah munafik lah, mau ya? Iyalah. Mau. Ini kan janda dimencirimkan terbalik. Jelek mukanya, bau keteknya, banyak mekarnya, lancip bibirnya. Kayak mana mau laku? Lain jandanya. Maka Nabi ketika berdagang menjualkan dagangannya, oh larisnya luar biasa. Apa tips Nabi kalau berdagang? Dengar nih Bu yang jualan. 2, jujur. Yang kedua, ramah. Cina itu ramah. Hayya, kita lo katanya. Hayya, singgah dulu lo. Sekai berapa, ini berapa. Oh, ramah. Nabi itu ramah. Jujur. Kita kan gak ada yang ramah. Mukanya pun ketat macam jeruk pur di pihak gajah. Ada kangkung, Wak. Kau tengok situ. Aku capek aku. Aku baru bernapas lagi aku. Nah, ada ramah. Tomat berapa, Kak? Nanti dulu aku tengok bonku. Sabarlah, Kak. Aku baru sampai loh. Awas aja, Kak. Banyak utang waktu. Makanya waktu tensi nengoknya. Siapa yang ramah kalau jualan? Orang kafir. Alfamart, Indomaret, Alfamidi, Matahari, nelayan sana. Di apa sana? Di mall. Begitu Ibu datang, begitu dibukakan pintunya. Selamat datang Bapak Ibu di Indomaret tercinta. Ada diskon 10%, ada diskon 50%. Rexona beli 1 gratis 1, diambil 2. Enggak ada otaknya katanya. Ramah. Aku 2 bulan menghafal itu ya. Ramah, dibukakan pintunya, pakaiannya rapi, wangi. Coba kalau kita sampah, buruk kali pakaiannya, bau keteknya, gak ada ramahnya. Apalagi yang beli anak-anak. Oh, tahu lah anak-anak. Assalamualaikum. Oh, wah, beli. Oh, wah. Mulai naik tensi waktu. Apa? Beli. Beli apa? Jajan. Yang ini? Bukan. Ini? Indah. Ini? No. Ini? No. Yang mana? Bonbon, wah. Otakmu lah. Bonbon di bawah. Oh, enggak ada otakmu. Ini ada. Ini bonbonnya. Dah. Berapa bonbonnya? 1.000 nyawa. Mana uangmu? Cepet, wah. Oh, Tuhan. Kau nukarkan kan? Iya, Mak. Kata Mama, iya nukarkan. Oh, yang tolongku lah buat kaleng waktu nengok balik aja.